Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan bahas strategi lagi yang cocok untuk dipakai pemula untuk trading forex ya. Jadi kita lihat dulu, sekarang ini saya ada di mobil. Karena trading forex itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tapi profit ngalir terus. Kalau profit, makanya strateginya harus benar. Kalau strategi nggak benar, loss dong. Ya banyak. Mungkin orang-orang banyak yang nanya ke kita, "Bang, saya udah nyoba tapi kok loss?" Ya itu karena strateginya belum tepat, atau mungkin terlalu tamak, atau overload tradingnya, jadi pakai lotnya besar-besar, full margin bahkan, jadi pakai marginnya besar-besar, hampir seluruh saldo. Nah itulah yang makanya harus dipelajari, tradingnya tuh gimana caranya yang aman dan yang bisa untuk jangka panjang. Nah itu, jadi jangan tergiur sama profit besar tapi resiko juga besar. Lebih baik resiko lebih minim, tapi kita bisa trading untuk jangka panjang, dapat income sampingan gitu ya. Nah, kalau udah di record? Apa? Udah. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, saya sedang floating profit $840. Kalau dirupiahkan sekitar 12 juta rupiah dengan kurs 15.000 rupiah per US dollar. Padahal ini saya sambil di mobil. Ya inilah trading, walaupun saya open posisinya ini udah dari kemarin. Saya open posisi. Tapi kalau untuk pemula nggak disaranin ya open posisi ditinggalin sampai seharian. Lebih baik sebelum tidur di close dulu, karena kita kadang-kadang nggak bener-bener nggak nyangka pas bangun arah marketnya berubah total. Itu sering terjadi, atau pas baru bangun margin call. Makanya penting banget kalau trading itu harus pakai stop loss. Kebanyakan yang loss itu karena nggak pakai stop loss. Stop loss harus pakai. Jadi take profit, stop loss pakai terus ya. Kebetulan ini gua kemarin udah analisa. Ya mungkin kalau kalian yang udah lebih mahir dikit, bolehlah ambil resiko sedikit lebih tinggi. Cuman kalau untuk pemula jangan ditinggalin tidur ya, dibiarin nginep. Karena selain ada fee, ada resiko juga ya. Ini sekarang saldonya ini $4.100. Kalau saya close posisi, ini bakal jadi $5.000 ya, sekitar 75 juta. Ya $5.000. Sekarang 4.000-an karena kan profit. Ini floating profit. Floating profit tuh belum profit sampai kita close posisi. Ya nih, saya contohin ya, ini close posisi salah satunya, close. Ya. Iya, udah di close. Sekarang saldonya udah 4.600, udah naik $400, sekitar 6 juta rupiah kan. Lumayan ya buat jajan lah, buat beli nasi bungkus, lumayan. Ya. Nah, banyak lagi yang nanya kepada saya, "Bang, saya ngeliatin lu profit terus, tapi gimana caranya bikin akun forexnya pun?" Ya gimana? Ini gua pakai aplikasi MetaTrader 5. Ya ini aplikasi interface-nya. Tapi daftar akunnya bukan di MetaTrader. Ya, cara daftar akun itu kalian daftar akun di broker, bikin akun trading, baru akun tradingnya kalian login di MetaTrader 5 gitu. Nah, kalau mau daftar akun gimana? Langkah-langkahnya kalian daftar dulu di KFX di bawah supaya dapat kelas, dapat signal juga. Dan di KFX juga kalau udah daftar, nanti di sana ada link untuk daftar di broker. Nah, kalau kalian daftar di broker, daftar akunnya lewat link yang kita sediain di dalam area member KFX, itu kalian dapat special trading fee. Ya, kalau orang lain bayar fee trading lebih tinggi, setiap open posisi kan kalian tuh sebenarnya bayar fee ya dikit, ada kecil. Nah, tapi kalau lewat broker yang kita rekomendasikan di dalam KFX, yang tentunya udah legal ya, legalitasnya sangat top sekali di berbagai negara termasuk di Indonesia sudah, itu kalian dapat special trading fee, jadi lebih murah lagi. Tapi kalau di dalam KFX kalian udah daftar mau pakai broker yang lain, ya silahkan. Cuman kita udah rekomendasiin ada satu broker yang menurut pengalaman saya itu terbaik. Karena saya sendiri udah nyoba puluhan broker ya. Tapi nggak bisa saya sebut. Kalian hanya bisa cek kalau udah daftar di dalam KFX ya brokernya. Karena ya rahasia dapur. Makanya daftar dulu. Murah kok, cuma 99.000. Kita tuh mau nyortir soalnya orang yang serius sama nggak serius. Sebenarnya bukan mau narik bayaran atau gimana supaya untung, bukan. Tapi kita tuh mau nyortir orang yang serius sama enggak. Ya jangan sampai orang yang nggak serius mulai trading yang ada loss. Makanya kita sortir tuh. Orang yang boleh daftar akun hanya orang-orang yang udah paham, udah sekalian dapat edukasinya juga. Jangan sampai kalian bikin akun trading sendiri tapi ngawur, nggak ada ilmunya. Itu yang bahaya. Makanya kita nggak
orang-orang kan ada yang taruh link buat daftar akun di YouTube, di mana bisa bikin akun trading sendiri tanpa harus ngerti edukasinya. Kalau sebenarnya gue sendiri bisa kayak gitu, malah lebih untung buat gue, lebih untung. Tapi buat apa? Karena kalau seperti itu tuh jadi menyesatkan. Kalian trading tanpa edukasi, yang ada loss. Itu ya, makanya gue cuman bolehin yang bikin akun trading orang yang udah daftar di KFX biar dapat edukasinya juga. Itu sebenarnya alasannya ya, kenapa gue nggak taruh link buat daftar broker di deskripsi dimanapun. Itu ya guys, ya demi kebaikan kalian. Dan sekarang udah tahu ya gimana cara daftar akun broker. Nah, depositnya juga ada di broker, withdrawnya juga di broker. Di MetaTrader ini buat open posisinya aja. Jadi kalau kalian udah daftar akun broker, di dalamnya kalian bisa bikin akun trading MetaTrade, bikin akun trading, terus akunnya di loginin di sini. Nah, kalau udah login bisa mulai trading ya. Tapi sekarang ada pertanyaan lagi nih. Oke, saya udah bikin akun. Terus gimana cara tradingnya? Strateginya apa? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Judul video ini kan ngebahas tentang strategi untuk pemula. Gua kasih satu strategi andalan. Ini salah satu strategi pertama yang gue pelajari dari dulu pertama kali trading tahun 2017. Tapi dulu belum terlalu paham lah, gue mulai paham ini strategi tahun 2019 pas terjun ke dunia forex ya. Karena gue trading bukan hanya di forex, gue all instrumen. Tapi ya forex sih so far so good ya, sekarang paling bagus karena kita bisa profit dua arah. Market lagi naik, turun, profit terus. Tetap masih bisa profit asalkan analisa kita benar, analisanya tajam. Ya strateginya apa? Strateginya ini saya namain dengan nama KFX Basic. Ya, KFX Basic ini terdiri dari dua indikator. Kita pakai dua indikator aja, yaitu Bollinger Band dan Stochastic Oscillator. Bollinger Band ini kita bisa lihat, ini indikator yang di atas. Nih yang ada garis dua ini Bollinger Band tuh ini. Nih dia indikatornya tuh ada di candlestick-nya, ya. Ini kan di tengah garis moving average. Bollinger Band itu terdiri dari garis moving average dan garis garis pembantu atas dan garis pembantu bawah ya. Dan kalau stokastik ini yang bawah, indikator yang bawah. Nah, gini ya. Cara makainya gimana? Ya, setelan Bollinger Band-nya itu kalian biarin setelan default. Untuk hari ini kita setel pakai Bollinger Band, setelan defaultnya MetaTrader karena itu udah bagus, udah settingannya sebenarnya nggak usah banyak di gonta-ganti, itu udah bagus ya. Sekarang ini di 20 periodenya deviationnya 2 ya. Gunanya apa? Gunanya periode itu untuk dia rata-rata dari berapa candle. Kalau 20 berarti rata-rata dari 20 candle. Deviasi itu seberapa lebar ininya, garis atas dengan garis bawah itu jaraknya seberapa jauh. Semakin deviationnya gede, jarak garisnya semakin besar-besar. Itu sih sebenarnya. Tapi ya itu info aja sedikit, sebenarnya nggak terlalu penting sih kalau buat pemula ya. Tapi kalau stokastik ini indikator yang di bawah, fungsinya ini setelannya juga default ya. Setelannya default, biarin aja nggak usah diubah-ubah. 533 levelnya 20-80. Fungsinya apa? Fungsinya kalian bisa ngelihat kapan harga sudah overbought atau oversold. Ini oversold, terlalu banyak dijual. Artinya harga sudah terlalu candlenya maksudnya overbought ya, overbought artinya terlalu banyak dibeli, harga sudah terlalu tinggi. Kalau kita bisa lihat di stokastik udah tembus garis 80 dan cenderung untuk berbalik arah. Dan sebaliknya kalau stokastiknya udah tembus garis 20 ini ya, garis 20 di bawah. Gua pakai kursornya nih. Artinya harga sudah terlalu rendah, cenderung untuk balik arah ke atas. Nah, kalau kita gabungin dua indikator ini, stokastik digabung dengan Bollinger Band, artinya kita double confirmation, dikonfirmasi sama indikator A dan indikator B. Contoh, ya nih kita lihat historinya. Di sini nih di bawah. Di Bollinger Band-nya ini sudah kena garis bawah kalau kita lihat. Di stokastiknya juga sudah melewati garis bawah. Artinya harga sudah terlalu rendah, dia cenderung akan mantul ke atas. Tapi nggak akan 100% kemungkinannya, 80%. Kemungkinannya mungkin di sekitar 80-90% ya. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini harga sudah tinggi sekali ya, kita lihat tuh, lihat Bollinger Band ini udah menyentuh atas. Ya. Ditambah dengan stokastik melewati garis atas, artinya waktu candlesticknya di sekitaran sini, ini harganya sudah tinggi sekali. Udah tinggal siap-siap untuk pembalikan arah gitu ya guys. Udah siap-siap untuk pembalikan arah.
Nih contoh, biasanya candle itu cenderung untuk bantul di garis-garis Bollinger Band. Ya kalau di Bollinger Band antara di garis atas, garis bawah atau garis tengah, itulah cara pakai Bollinger Band ya. Kalau kita lihat nih sekarang di M5 market EUR USD, kan ini gua open posisinya di Euro USD ya. Di market M5 ini kalau kita lihat, ini udah kena garis tengah. Nah, dia bisa, yang terjadi bisa dua macam, bisa mantul ke atas, ada kemungkinan mantul ke atas, atau bisa nembus, ya nembus ke bawah. Biasanya candle itu pembalikan arah di garis-garis ini, ya makanya kalau di garis tengah sih gua kurang suka ya untuk open posisi. Sukanya open posisinya benar-benar di garis atas atau di garis bawah. Bollinger Band ditambah dengan konfirmasi stochastic oscillator, ya stochastic indikator yang bawah ini. Nih kita sambil cari-cari market ya yang cocok. Gua contohin caranya open posisi itu gimana ya dengan strategi KFX basic ini. Misalnya kita di market M5 deh. M5 tuh berarti satu candlestick 5 menit. 5 menit ya satu candlestick. Ini kita bisa ngelihat secara trennya sedang naik nih. Ini cenderung bisa mantul balik ke atas ya. Makanya gua sekarang akan open posisi buy. Nah, open posisi buy yang recommended itu setiap saldo $100 kalian open posisi 0,01 lot. Artinya kalau $1.000 baru open posisi 0,1 lot. Ini juga pertanyaannya banyak ditanya pemula. Kalau open posisi 1 lot mungkin kedengarannya kayak 1 lot tuh kayak kecil ya. So cuma 1, padahal itu tuh besar sekali. Ya, gua saranin kalau di dalam KFX itu disaranin open posisi 1 lot itu ketika saldo kalian 10.000 USD alias 150 juta, setiap posisinya kalian open posisi 1 lot. Karena saldonya gua ini sekitar 5.000 US dollar, makanya gua open posisinya bakal 0,5 lot. Tapi kalau mau profitnya lebih besar ya bolehlah open posisi lebih besar. Tapi perlu diketahui juga resiko lossnya juga lebih besar kalau open posisinya lebih besar. Dan kemungkinan ya ibaratnya resiko lebih besar, kemungkinan margin call juga lebih tinggi walaupun profit lebih besar. Ya. Karena ini ya, karena di Bollinger Band ini udah menyentuh garis tengah dan di stochastic juga menandakan harganya sudah terlalu rendah. Makanya kalau sekarang gua pilih open posisi buy aja ini. Ini short term banget ya. Oke, ini accept buy. Nah, udah sekarang open posisi udah ke buka ya, open posisi buy. Tapi kita juga harus melihat tren. Ya, jangan hanya sekadar open posisi, kita harus melihat tren juga. Ya. Walaupun sekarang masih minus, tapi ini kalau berdasarkan dua indikator ini, ada kemungkinan ini bisa balik ke atas karena candlestick itu cenderung mantul di garis-garis, ya. Tapi mungkin nggak cukup ya kalau buat di video ini. Karena trading forex itu bukanlah sesuatu yang sambil trading gini bisa langsung profit. Mungkin butuh waktu berjam-jam baru profitnya kelihatan. Ya dia bukan instan ya. Duitnya tuh profitnya nggak instan. Butuh waktu dulu sampai harganya bergerak. Kan ini satu candlenya juga 5 menit ya di time frame M5. Beda lagi kalau di M1 ya lebih cepat tapi resiko lebih tinggi. Bentar. Strategi KFX basic ini bisa dipakai di M5 sampai M30. Jadi M5, M15, M30 bisa semua. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng di video ini. Kalau kalian mau belajar trading atau mulai trading, silakan langsung daftar aja KFX. Linknya ada di deskripsi. Ya, itu udah banyak, ribuan orang udah bisa profit setiap harinya. Tinggal giliran kalian kapan. Ya, di KFX itu dapat signal, dapat edukasi. Dan kalian juga kalau daftar lewat broker yang direkomendasikan di KFX, kalian juga dapat diskon trading fee. Jadi udah lengkap sekali ya di sana. Dapat juga grup, kalian bisa ngobrol-ngobrol. Udah lengkap ya di sana. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ke adminnya di Telegram. Hati-hati dengan penipuan, mengatasnamakan Ken Wilboy dan mereka buka titip dana atau investasi. Hati-hati, karena pihak Ken Wilboy atau KFX gak pernah buka investasi sama titip dana sama sekali. Jadi kalau ada yang buka seperti itu, udah dijamin itu bukan kita. Ya, hati-hati. Thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja langsung ke admin kita di Telegram. Dan salam cuan.